Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan kita akan kembali masuk dalam segmen Trending Topic. Ini agak bikin miris dan mengelus dada ya untuk bahasan kali ini karena kita akan bahas terkait dengan kenaikan gaji DPR dalam sebulan. Ada berapa nih Jessica kenaikannya? Kenaikan, aduh sampai nggak bisa berkata-kata sih Gemma. Karena bisa-bisa nih ya diperkirakan kalau take home pay-nya bisa sampai 104 juta. Mau nggak Gemma? Mau dong. Per bulan loh. Sehari 3 juta kan kalau Iya, dibagi. coba-coba Gemma kalau sehari 3 juta gimana? Mau buat apa aja? Aduh banyak sih buat KPR rumah, buat makan lebih. Oh iya, masih ada KPR rumahnya ya Gemma ya. Itu sampai 10.000 pencarian loh. Iya ini menarik banget ya. karena banyak banget yang ngebahas terkait dengan gaji DPR dan pencarian mencapai 10.000 pencarian. Jadi nih pemirsa, gimana ini nggak banyak dicari karena informasi kenaikan gaji anggota DPR hingga 100 juta rupiah per bulan ini berhembus kencang di tengah perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Meski DPR RI tidak mendapatkan kenaikan gaji pokok, jadi kalau kita lihat gaji pokoknya nih kisaran 4,2 juta. Tapi bertambahnya sejumlah tunjangan anggota dewan tentu mempengaruhi take home pay atau gaji bersih yang diterima para wakil rakyat per bulannya. Dan kondisi ini dinilai sejumlah pihak sebagai ironi karena kenaikan ini di tengah berbagai gejolak ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia. Mulai dari naiknya tarif pajak bumi dan bangunan, gelombang PHK, belum lagi ada kebutuhan bahan pokok yang tiap hari mengalami kenaikan. Kalau satu lagi ada nih, Gemma, pedalnya juga kena soalnya kan? Karena ada pajak-pajaknya ya, ada pajak-pajak baru yang dikenakan untuk sektor olahraga mewah di kawasan Jabodetabek khususnya ya. Tapi Jessica, kenaikan ini dibantah nih oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengatakan anggota DPR bukan mendapatkan kenaikan gaji, tetapi mendapatkan tambahan fasilitas kompensasi rumah jabatan. Pasalnya, anggota Dewan periode 2024-2029 sudah tidak lagi memperoleh fasilitas uang jabatan. Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir juga menjelaskan bahwa gaji pokok anggota DPR RI sampai saat ini masih berada di kisaran angka 6,5 juta rupiah. Adis mencontohkan tunjangan beras naik menjadi sekitar 12 juta rupiah per bulan dari yang sebelumnya 10 juta. Lalu tunjangan bensin ini naik 7 juta per bulan dari yang sebelumnya 4 sampai 5 juta per bulan. Berarti nggak bisa ngisi lagi untuk bensin-bensin yang ini ya, yang harganya di bawah-bawah pasaran ya untuk subsidi. Jadi harus isinya yang di atas 92 dong ronnya ya. Nah, tapi pemirsa sehari kemudian Adis justru merevisi nih pernyataan yang sempat membuat heboh. Nggak cuma sempat ya, tapi emang heboh banget sampai sekarang. Karena menurutnya tidak ada kenaikan tunjangan lainnya setelah dirinya mengecek ke Setjen DPR RI. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni membandingkan nih nilai tunjangan rumah dengan ongkos rumah dinas para legislator. Saroni mengatakan kalau tunjangan rumah dinas ini lebih murah kalau dibandingkan dengan biaya perawatan jika mendapatkan rumah dinas. DPR juga berdalih kebijakan ini bukanlah kenaikan baru, melainkan pengalihan fasilitas rumah jabatan anggota DPR. Karena pemerintah bersama DPR telah memutuskan untuk mengembalikan komplek rumah dinas itu kepada negara dan menggantinya dengan tunjangan perumahan yang besarnya disesuaikan oleh jabatan. Langsung saja kita dengarkan pernyataan dari para anggota Dewan berikut ini, pemirsa. Ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah, itu aja. Hal yang
saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan, seperti saya sampaikan tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi ya. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuma ngurusin rumah jabatan DPR. Bayangin 580 anggota DPR kalau rumahnya dia masing-masing. Tentunya Gemma, kita jadi penasaran nih, kira-kira emang gajinya DPR sama tunjangannya itu gimana sih? Jadi pemirsa nih, kalau dilihat dari kiri kanan saya tuh sebenarnya udah ada dua nih ya, gambaran sebetulnya pendapatan anggota DPR dalam sebulan seperti apa. Tapi kita akan lihat lebih detailnya terkait gaji dan tunjangan anggota DPR RI 2024-2029 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 terkait gaji pokok per bulan yang diatur berdasarkan jabatan. Yang pertama kita akan melihat ya, ini ada 3 dulu nih pemirsa. Dari ketua DPR itu 5 juta kisarannya, wakil ketua DPR di kisaran 4,6 juta dan juga anggota DPR RI di kisaran 4,2 juta rupiah. Tapi pemirsa nih, kalau misalkan kita lihat nggak cuman ini doang yang menjadi take home pay, karena ada terkait tunjangan diatur ini juga di dalam surat edaran Sekjen DPR RI dan juga surat Menteri Keuangan. Kita akan lihat bagaimana terkait dengan tunjangan yang melekat pada anggota DPR. Jadi ada tunjangan istri atau suami yang besarannya Rp420.000, kemudian tunjangan anak Rp168.000, kemudian uang sidang atau paket ini besarannya mencapai 2 juta, sedangkan tunjangan jabatan 9,7, beras Rp30.000 per jiwa, PPh pasal 21 Rp2,7. Inilah ya pemirsa, ada tunjangan-tunjangan, jadi nggak cuma gaji pokok tadi saja yang di take home pay atau gaji bersihnya, ini juga menjadi bagian yang diterima setiap bulannya. Nggak cuma sampai sini saja, ada apa lagi nih Gemma kira-kira? Iya, jadi masih ada banyak ya untuk tunjangan-tunjangan ini. Ada tunjangan kehormatan senilai Rp5,5 juta, kemudian tunjangan komunikasi 15 juta, kemudian peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp2 juta, ada bantuan listrik dan juga telepon Rp9,7 juta, dan juga asisten anggota Rp2,2 juta. Jadi kalau kita tambah-tambahin nih Jessica, dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangannya, paling tidak per bulannya akan mendapatkan 54 juta per bulan, di luar tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan juga dana ke daerah pemilihan atau dana aspirasi. Karena kan untuk anggota DPR memang harus kembali ya ke daerah-daerah pemilihannya. Jadi kalau total nih, dan juga dengan tunjangan rumah yang saat ini senilai Rp50 juta, totalnya bisa hampir Rp100 juta per bulan. Itulah yang menjadi kehebohan di media sosial, karena orang melihat, wow, bisa 100 juta bersihnya setiap bulan yang dibawa pulang. Ini ya pemirsa, kalau kita melihat juga itu ada tunjangan lain, tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi, bantuan listrik dan telepon, asisten anggota, ditambah tunjangan rumah, ini bisa mencapai kisaran 104 juta rupiah setiap bulannya. Tentunya ini mendapatkan banyak komentar juga dari warganet. Kami sudah menghimpun pemirsa beberapa, ini dari X. Yang pertama dari Majesta Akbar, gaji dibikin kecil biar bayar PPh-nya kecil,
pinter juga ngelesnya, katanya gitu kalau kata netizen. Memang kalau secara gaji pokok sih kalau dihitung-hitung mirip-mirip UMR ya Jessica, tapi kan yang diterimanya bukan gaji pokok. Apalagi kalau kita lihat ya, tunjangan yang melekat dan juga tunjangan lainnya ini besar sekali. Jadilah itu yang mendapatkan banyak komentar. Kita kan tinggalnya nggak di Kedoya nih Jessica. Kantor kita kan di Kedoya. Kalau kantor kita di luar, boleh nggak ya minta tunjangan rumah juga? Karena boleh kan di luar daerah kerja ya. Nah kemudian juga ada komentar dari @Alan Setiawan yang mengatakan setelah mereka turun jabatan pun bakal tetap dapat uang pensiunan seumur hidup. Mereka gembar-gembor efisiensi, tapi untuk hal yang menyangkut hidup mereka sendiri malah nambah anggaran. Dagelan katanya. Ini sepertinya udah marah banget ya, Iya, nih marah netizen ya. warganet semuanya. Nah, kemudian ada juga nih pemirsa komentar lainnya itu dari WSP07. PNS nggak dapat tunjangan komunikasi, peningkatan fungsi, serta bantuan listrik dan telepon. Padahal sering bawa kerjaan pulang ke rumah dan dihubungi pejabat untuk nyiapin bahan kerja, rapat untuk besok. Nah ini nggak cuma emosi tapi sepertinya dia juga curhat ya Gema. Kalau misalkan gue kok ini juga harusnya dapat tunjangan juga nih harusnya. Ini mewakili dari teman-teman ASN ya, apalagi kan mereka juga terkena imbas juga dengan efisiensi. Jadi sangat-sangat terkena dan melihat juga ada yang malah menambah, tentunya malah menjadi amarah publik ya. Semoga nantinya ke depannya bisa ada kajian lebih lanjut, karena kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah signifikan. Tapi semoga paling tidak untuk profesi-profesi lain yang agak terlupakan, seperti tadi guru honorer, seperti Pak Yogi tadi, dan juga ada beberapa profesi lagi juga bisa lebih diperhatikan agar tidak timpang sekali nih sosial dan juga ekonominya di Indonesia. Kan sedih ya ke depannya. Gimana mau Indonesia emas kalau kita masih kayak gini? Itu dia, tapi kita akan nantikan seperti apa, karena yang selalu digaungkan oleh pemerintah adalah efisiensi. Apakah ini cukup menggambarkan efisiensi yang selalu digaungkan? Dan pemirsa, tentunya usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.